Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan kegiatan magang dan menyusun laporan ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil magang yang telah saya laksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean A Purwakarta. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan magang. Ibu Kartika Pratiwi Putri SE, MAK selaku Ketua Program Studi Akuntansi yang telah memberikan arahan, dan Ibu Rahmiana Liberatawati SEME SY CMA selaku dosen pembimbing lapangan yang selalu membimbing dan memberikan masukan selama proses magang, beserta seluruh jajaran pegawai KPBC TMPA Purwakarta yang telah menerima dan membimbing saya dengan baik. Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai Purwakarta adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kantor ini memiliki tugas utama dalam pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai, mencakup pengawasan kegiatan ekspor dan impor, pengelolaan kawasan berikat, serta penegakan hukum di wilayah kerja yang meliputi Purwakarta, Subang, dan Karawang. Selain itu, KBPCT PA Purwakarta berperan dalam memberikan layanan informasi publik dan pembinaan kepada pelaku usaha, termasuk UMKM potensial ekspor, sebagai salah satu instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean A Purwakarta memiliki arah strategis yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi serta moto organisasi menjadi landasan utama dalam membentuk budaya kerja yang profesional, transparan, dan berintegritas tinggi. Adapun visinya yaitu menjadi kantor modern yang terbaik dan terpercaya. Dengan misi, pertama, meningkatkan citra pelayanan kepabeanan dan cukai. Kedua, memperbaiki persepsi korupsi, meningkatkan kinerja pengawasan. Dan yang keempat, mempelopori modernisasi pelayanan dan pengawasan terhadap pengguna jasa. Dengan moto cepat, mampu melayani dengan cepat dan tepat tanpa penundaan. Integritas, yaitu menjunjung tinggi kejujuran dan berani menyatakan dan diyakini sebagai kebenaran dan bersikap profesional. Yang ketiga yaitu transparan, yaitu menyelenggarakan pelayanan dengan persyaratan dan prosedur yang jelas, dijalankan secara terbuka berdasarkan prinsip good governance. Dan yang keempat, responsif, memiliki sense of urgency dan sense of crisis, serta peka terhadap permasalahan pengguna jasa. Yang kelima yaitu accountable, kepastian, kejelasan, prosedur kepabeanan dan cukai, bekerja sesuai standar operating procedure, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Selama periode magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean A Purwakarta, penempatan dilakukan di bagian keuangan dan seksi penyuluhan dan layanan informasi atau PLI, dengan beberapa kesempatan membantu pekerjaan di subbagian umum yang membidangi kepegawaian dan rumah tangga. Pada bagian keuangan, kegiatan yang dilakukan mencakup penyusunan dan penyesuaian dokumen anggaran seperti rencana kegiatan dan anggaran kementerian lembaga atau RKAKL, rencana output atau RO, term of reference atau TOR, dan rencana anggaran biaya atau RAB untuk tahun berjalan maupun tahun berikutnya. Selain itu terlibat dalam pencocokan data anggaran dengan rincian kertas kerja, pembaruan dokumen keuangan audit dan unaudit, serta mempelajari alur penyusunan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA, hingga proses pelaporan keuangan melalui aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau SAKTI dan sistem administrasi dan kontrol urusan anggaran atau SAKURA. Pada seksi penyuluhan dan layanan informasi, kegiatan berfokus pada fungsi komunikasi publik
publik dan pelayanan informasi kepada masyarakat, pelaku usaha, serta pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Peran bagian ini mencakup beberapa aspek penting, perencanaan dan pembuatan materi publikasi. PLI bertugas merancang strategi penyampaian informasi yang menarik, mudah dipahami, baik melalui media sosial, website resmi, maupun media cetak. Materi yang dibuat mencakup infografis, video edukasi, artikel, dan tanya jawab atau Q&A yang relevan dengan peraturan dan layanan bea cukai. Pengelolaan media dan saluran informasi saluran komunikasi yang dikelola meliputi media sosial resmi, telepon layanan, email, dan WhatsApp bisnis. PLI memastikan bahwa seluruh pertanyaan dan masukan yang masuk tercatat dan direspon secara tepat waktu. Validasi data dan kontak pengguna jasa. Proses validasi dilakukan untuk memastikan keakuratan data perusahaan atau pengguna jasa yang terdaftar dalam sistem atau grup komunikasi resmi. Validasi mencakup pengecekan data survei, konfirmasi informasi, hingga pembaruan daftar kontak yang aktif. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan PLI menyelenggarakan sosialisasi kebijakan asistensi teknis dan pemberdayaan UMKM potensial ekspor. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait prosedur ekspor impor fasilitas kepabeanan dan kewajiban administrasi. Monitoring asistensi fasilitas kepabeanan PLI juga terlibat dalam kegiatan monitoring kepatuhan perusahaan pengguna fasilitas kepabeanan seperti kawasan berikat dan IEO, serta memberikan asistensi jika ditemukan dalam kendala pemenuhan kewajiban pelaporan. Dokumentasi dan publikasi kegiatan seluruh kegiatan PLI didokumentasikan dalam bentuk foto, video, publikasi untuk mempercipta positif instansi dan mendorong transparan di pelayanan publik. Di Subbagian Umum, khususnya bidang kepegawaian dan rumah tangga, membantu pengarsipan dokumen fisik maupun digital melalui digitalisasi arsip serta mendukung kegiatan operasional seperti menyerahkan pita cukai ke perusahaan kawasan berikat, mengantar segel ke perusahaan di wilayah kerja, dan mengelola dokumen barang masuk atau keluar kawasan berikat. Kegiatan ini juga mencakup pengembalian dan pengelolaan dokumen arsip di perusahaan mitra, serta membantu kelancaran administrasi internal. Melalui penempatan di berbagai bidang tersebut, kegiatan magang memberikan pengalaman yang luas, mencakup aspek pengelolaan keuangan negara, pelayanan informasi publik, serta dukungan administratif yang terintegrasi dalam tata kelola KPBC TMPA Purwakarta A. Demikian pemaparan hasil magang yang telah saya laksanakan di KPBC TMPA Purwakarta. Pengalaman ini memberikan wawasan berharga tentang penerapan akuntansi pemerintahan dan pengelolaan informasi publik secara langsung di instansi pemerintahan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung selama proses magang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.